Salam jumpa saudara, kami temani Anda hari ini 2 Juli 2026. Sekali lagi kami bersiaran langsung saat ini dari ruang redaksi Kompas TV di Menara Kompas, Jakarta. Fokus perhatian kami ada dua topik akan menjadi diskusi kami pada malam hari ini. Salah satunya terkait dengan sidang perdana dari terdakwa dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Para narasumber juga akan hadir dalam diskusi kita malam ini ya, Friska. Dan yang juga jadi sorotan lainnya, Tifa dan saudara dari pesta bola dunia yang semakin seru karena persaingan juara semakin mengerucut. Siapa saja yang akan masuk 16 besar, karena ada tim-tim besar yang lolos, ada juga yang sudah tumbang lebih awal. Dan kita akan bahas ini di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa bersama Anda untuk 2 jam ke depan. Berita pertama, saudara, pesawat milik Associated Mission Aviation dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB sesaat usai mendarat di lapangan terbang IP Dehik, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Polisi bilang pesawat bernomor registrasi PKRCY terbang dari Bandara Wamena menuju lapangan terbang IP Dehik dengan membawa 7 penumpang yang merupakan masyarakat setempat. Kondisi para penumpang belum dapat dipastikan karena lokasi kejadian cukup jauh untuk dijangkau. Sedangkan pilot bernama Nicholas Goselin asal Amerika Serikat dilaporkan tewas. Insiden penembakan atau pembakaran pesawat ini masih dalam penyelidikan. Setempat. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Yang juga jadi sorotan, Taufik Hidayat, penganiaya sekaligus penyekap kekasihnya selama 3 tahun, menjalani rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat karena faktor keamanan. Penyidik menyebut rekonstruksi dilakukan untuk menyesuaikan bukti dan fakta peristiwa untuk melihat rangkaian utuh peristiwa. Ada 21 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan tersangka, dan seluruhnya adalah peristiwa penganiayaan dan penyekapan terjadi selama selang waktu 3 tahun. Penyidik mencocokkan bukti di lapangan dengan luka yang dialami oleh korban. Kepada polisi, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Rasa takut yang besar dari korban, itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Kasus lainnya dari wilayah Indonesia Tengah, saudara, Direktorat PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim Joint Investigation atau tim bersama mengusut kasus kematian Dr. Icha Pakainoni. Tim gabungan melibatkan penyidik dari Polres Timur Tengah Utara, Polres Kupang, dan Polda NTT agar proses penanganan perkara dapat berjalan menyeluruh. Saat ini tim masih menunggu laporan resmi dari pihak keluarga Dr. Icha. Laporan itu akan menjadi dasar bagi polisi untuk memulai penyelidikan dan mengumpulkan keterangan serta alat bukti yang diperlukan. Sementara kita masih menunggu laporan resmi dari keluarga korban. Nantinya dari hasil laporan polisi itu kita akan terus secara intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena untuk langkah awal dari Kabupaten Polres TTU ya sudah memeriksa saksi, itu juga di Polres Kupang sudah mengolah TKP lokasi kejadian perkara. Badan Narkotika Nasional menyita narkotika jaringan internasional sebesar 3,37 ton dari Thailand dan Indonesia melalui jalur Malaysia.
Narkotika jenis cannabis sativa ini rencananya akan dijadikan bahan baku untuk membuat cairan cartridge rokok elektrik oleh para tersangka. Narkotika ini disita dari Kompleks Pergudangan Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kepala BNN menyatakan pelaku berhasil mengelabui petugas imigrasi dengan menyembunyikan barang haram itu ke dalam koper dan produk latex bersama dengan dokumen resmi. Upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan di antara tumpukan koper dan produk latex, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, rencanakan untuk digunakan sebagai bahan baku penghasil ekstrak tetrahidrokannabinol atau THC yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai cairan isi ulang atau cartridge rokok elektrik. Kami juga mencermati kasus presensi atau daftar hadir ilegal oleh ribuan aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang akhirnya terbongkar. Polisi menetapkan 9 tersangka, seluruhnya berstatus guru ASN. Kasus penyebaran dan penggunaan aplikasi presensi online ilegal yang melibatkan 2.565 ASN di Pemkab Brebes terungkap. 9 tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Brebes. Kapolres Brebes menyatakan peran sindikat pemalsuan aplikasi absensi atau presensi fiktif ini berbeda-beda, mulai dari membuat dan mengedarkan aplikasi ke sesama ASN serta membuka rekening untuk menampung hasil penjualan. Polisi mengungkap tersangka utama membuat aplikasi bernama Person yang berfungsi untuk menerobos sistem aplikasi resmi presensi milik pemerintah kabupaten setempat. Aplikasi ini kemudian diedarkan ke ribuan ASN agar bisa melakukan presensi manipulatif tanpa harus datang ke kantor. Penyelidikan diketahui bahwa aplikasi ilegal Person dibuat secara khusus untuk menerobos sistem keamanan aplikasi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pembuat aplikasi, jalur distribusi, rekening penerima pembayaran serta pihak yang mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan bukti yang sah, penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa aplikasi ilegal tersebut telah diperjualbelikan dengan nilai estimasi keuntungan seberat 625 juta. Proses pemadaman dan pendinginan kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten masih terus dilakukan. BNPB menurunkan 2 heli waterbombing untuk membantu memadamkan api dan meminimalisir penyebaran titik api dan asap. Asap tebal masih tampak jelas terlihat di area TPA Jatiwaringin pada Kamis siang. Proses pemadaman masih terus dilakukan dengan menggunakan heli waterbombing maupun juga dengan melibatkan tim pemadam kebakaran. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan titik api sudah mulai padam. Meskipun begitu, asap pekat masih menyelimuti sejumlah titik di area TPA. BNPB hingga Kamis siang telah menurunkan 2 waterbombing yang difungsikan untuk memadamkan api di area TPA Jatiwaringin. Pagi tadi, alhamdulillah 2 heli kita yang kita relokasi dari Sumatera Selatan dan Jambi itu sudah bisa beroperasi dua-duanya. Dan sorti pagi tadi khusus untuk menghentikan penyebaran api. Jadi di titik-titik atau di daerah ujung-ujung penyebaran api itu kita upayakan dulu untuk dipadamkan sehingga penyebaran api bisa ditekan, dihindari. Kemudian tadi pagi juga laporan tim di lapangan dan beberapa foto dari heli waterbombing yang kita terima itu untuk penyebaran api, penyebaran lahan terbakar itu sudah cukup minimal
kemudian kondisi api di permukaan itu sudah tidak menyala, tetapi masih ada asap karena di lapisan bawahnya. Sementara itu sejumlah warga yang terdampak asap kebakaran TPA Jatiwaringin melakukan pemeriksaan kesehatan melalui posko kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lansia. Kepala Puskesmas Sukadiri menyampaikan sejauh ini belum ada kasus terkait dengan ISPA, namun sejumlah langkah preventif tetap dilakukan untuk mengantisipasi warga terserang penyakit akibat asap. Pihak Puskesmas menyiagakan tenaga kesehatan 2 kali tiap hari dan ambulans yang siaga selama 24 jam untuk memberikan pertolongan. Dampak langsung dari asap kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya. Jadi tidur juga berkurang sehingga orang tua itu utama itu berdampak ke tensinya yang naik. Selain ragam berita, kami juga punya diskusi menarik untuk Anda. Tapi usai jeda, topik pertama, sidang perdana Dr. Tifa didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Tetap bersama kami, hanya di Kompas TV. Kita masuk ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Jaksa saat itu mendakwa Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Dr. Tifa menuding ijazah Jokowi palsu karena menemukan berbagai kejanggalan. Jaksa menyatakan UGM, Universitas Gadjah Mada, telah memastikan Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. Namun Dr. Tifa tetap menuduh ijazah Jokowi palsu via media sosial. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa Dr. Tifa mengandung tuduhan yang tidak benar. Dan operating system tanggal 10 Maret 2002, saksi Aiman bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terkait kasus yang menjeratnya. Saat sidang, hakim sempat menanyakan kepada Dr. Tifa apakah akan melakukan upaya perdamaian dengan korban. Namun Dr. Tifa menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice dan akan tetap melakukan perlawanan atas dakwaan jaksa. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan, gitu ya. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya.
gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan, begitu ya. Dalam sidang tadi, saat dakwaan akan dibacakan jaksa, sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Tim hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan kepada majelis hakim karena belum menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan. Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan majelis. Sudah ya. Itu sudah Pak diserahkan. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat Belum. dakwaan? Belum. Dakwaan sudah. Belum berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. Surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap akibat perbuatan Dr. Tifa yang menuduh ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami kerugian. Bahkan Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
لا إله إلا Ibadah sholat maghrib untuk ada umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waktunya kita analisis lebih dalam soal dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa dalam sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama dengan dua narasumber. Bergabung di studio redaksi Kompas TV pada malam hari ini ada kuasa hukum Dr. Tifa, Ramdan Syah Bakir, dan kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV pada malam hari ini. Tadi dalam dakwaan kayaknya agak tegang sekali tuh Bung Ramdan soal dakwaan, berkas dakwaan belum diterima. Kemudian sudah direspon seperti itu bahwa prosedur sudah dijalankan. Tapi kemudian tetap berjalan, ada hal yang disangsikan, diragukan dari proses sidang perdana ini? Ya, karena kami bagaimana mau melakukan perlawanan apabila kemudian kami tidak punya berkas atau pelimpahan berkas yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal tadi sudah disebutkan oleh hakim, pasal 75 ayat 6 itu mewajibkan untuk menyerahkan salinan berkas itu kepada tersangka ya, bukan terdakwa, kemudian penyidik maupun advokat. Nah ini tentu saja kami tidak punya bahan sama sekali. Memang tadi akhirnya kami kan ke depan untuk mendapatkan klarifikasi apakah sudah diterima secara formal. Katanya ada, tapi kemudian kita cek lagi mana buktinya. Kan kita belum siapa yang tanda tangan. Yang kedua, ketika kami akan melakukan perlawanan, misalkan kata Kamis depan ya rencananya, itu ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu berkas kan BAP itu sampai 1,2 meter ya, cukup tinggi. Dan itu kami baru dapatkan katakanlah sekitar 30 cm atau 40 cm. Kapan dapat terakhir itu? Ketika teman-teman advokat itu ngambil, nggak dikasih keseluruhan. Tapi tadi setelah sidang, karena kami minta itu kepada hakim, bahwa kami diminta berkas keseluruhan, karena kami akan melakukan perlawanan, baru diberikan. Jadi tadi itu kami membawa sisanya itu ada dua berkas yang cukup tinggi ya, sekitar 30 cm, berarti sekitar 90 cm ya, hampir 1 meter. Kita bawa, tadi mesti 2 orang, 4 orang lah, karena ketika kalau tidak dipotong maka kemudian seperti bawa mayit ya 1,2 meter dan itu berat sekali. Dikaitkan ke situ, oke. Artinya kami melakukan katakanlah sejak awal ketika mau sidang kami sudah melakukan interupsi kepada hakim bahwa kami sodorkan dulu mana yang namanya surat dakwaannya. Diberikan, kami tidak pegang. Pada akhirnya setelah kami melakukan protes seperti itu, ada salah satu jaksa kemudian memberikan kepada kami sehingga kemudian menjadi patokan kami untuk mendengarkan dakwaan. Hal yang lumrahkah menurut Anda atau Anda punya kecurigaan di sini? Kita nggak bilang curiga, tapi menurut saya gimana mau melakukan perlawanan kalau bahannya kami nggak ada. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memberikan atensi. Contoh, tadi Dr. Tifa dinyatakan ada dibacakan di 28 unggahan link di internet, padahal jaksa sendiri menyatakan untuk Dr. Tifa cuma 5 sebenarnya. 23 itu bukan dari linknya Dr. Tifa. Artinya ini kok dicampur adukan gitu loh. Karena misalkan ya ketika pembacaan dakwaan pun dinyatakan Rochuru dan kawan-kawan, padahal ini kan berkas tersendiri dan kemudian perbuatannya pun tersendiri, sehingga kemudian kami melihat bahwa ini ada masalah. Kalau ini dilanjutkan tanpa memiliki bahan-bahan yang cukup, ya bagaimana melakukan perlawanan? Pada akhirnya kami minta kalau belum ada berkas yang kami terima BAP dan kemudian berkas-berkas lainnya, ya kami tidak akan melakukan menunda lah untuk melakukan perlawanan. Oke, Bung Firman, wajarkah ada perlawanan seperti ini, berkas dakwaan belum diterima sampai akhirnya diprotes saat sidang perdana pula? Jadi memang persoalan-persoalan itu biasa kita hadapi di persidangan. Karena kadang-kadang ada kurang lengkap dan sebagainya, berkas-berkas itu kita follow up di persidangan. Saya pikir itu oke. Hanya saya ingin menyampaikan kalau ini adalah persoalan beliau, Bang Ramdan, saya pikir kita hormati. Hanya ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kami tadi hadir juga menghormati peradilan yang ada kan, sistem peradilan yang ada seperti itu. Dan kami tentu mengapresiasi tadi sudah sangat baik hakim melit sidang tadi gitu kan. Jaksa penuntut umum sudah menyampaikan dakwaannya dengan sangat runut. Jadi apa yang kami sampaikan terhadap laporan yang kami sampaikan itu ternyata sudah
akomodir semua, baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Inti-intinya sudah masuk semua, dan artinya apa? Bahwa apa yang kami duga itu sudah sesuai, dan tadi disampaikan di dalam dakwaan. Dan dalam dakwaan tadi pun sudah disampaikan juga tadi berbagai link. Jadi ini kan dimulai dari suatu grup gitu ya, melakukan suatu tindakan dugaan fitnah pencemaran nama baik dengan menggunakan media dan sebagainya gitu ya, ada manipulasi data dan sebagainya, dan kemudian tentu merugikan Pak Jokowi yang memiliki jasa asli yang sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, sudah diverifikasi oleh UGM, disampaikan, diberitahu, kami juga sudah memberitahu secara terbuka melalui konferensi pers, diketahui publik gitu ya, dan kita juga sampaikan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya datang ke kami, tapi tetap masih disampaikan bahwa dilakukan dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan ITE tadi. Tapi secara acara pidananya, kalau teman-teman dari pihak terdakwa merasa ada yang ganjil secara prosedur awal, Anda merasa prosedur untuk sidang perdana ini ada yang keliru atau enggak? Tidak ada yang keliru di dalam persidangan ini, dan tadi hakim juga sudah memimpin dengan sangat baik, memberikan kebijaksanaan yang baik. Kemudian juga mengarahkan pihak jaksa untuk memberikan seluruh dokumen sesuai dengan hukum acara yang ada. Dan diberikan juga waktu yang cukup untuk memberikan perlawanan. Nanti kan ada eksepsi yang disampaikan. Mungkin prediksi saya dalam eksepsi itu mungkin nanti akan diberikan waktu untuk menanggapi. Kemudian habis itu mungkin putusan, ya jeda menurut anggapan saya sesuai dengan biasa dia yang berada di peradilan itu seminggu kurang lebih seperti itu. Soal hal yang menarik juga begini, karena dalam dakwaan pasti ada jerat pasalnya, dan di sini dikenakan Dr. Tifa ini 4 lapis pasal beragam dari KUHP sampai Undang-Undang ITE. Dari 4 lapis pasal itu, Bu Ramdan, bagian mana yang rasanya kok tidak tepat dikenakan pada klien Anda? Pertama, yang ada 2 sebenarnya. Tadi bicara tentang keganjilan sidang hari ini, perlu saya formal harus saya sampaikan sebelum ke materi ya. Tadi materi. Pertama, ini kan selalu dalam dakwaan itu disebutkan kejadian di iNews dalam dialog segala macam itu Jakarta Pusat. Mohon maaf saya nyebutin nama TV ya. Yang kedua itu kemarin ketika penahanan mau ditahan itu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu sidang di Jakarta Timur. Kan kita masih di formil nih, belum ke material. Maka kemudian ada persoalan kewenangan relatif di sana. Yang bisa saja menurut kami itu bermasalah secara kewenangan relatifnya. Ini apakah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti yang hari ini maupun tadi di awalnya kan Jakarta Pusat disebutkan ada 3 kali seingat saya jaksa menyampaikan itu. Oke, sekarang yang kedua terkait dengan pasal. Adakah kemudian pertanyaan prinsipal kami ini melakukan unggahan pasal 32 dan 35 itu kan ancamannya sangat tinggi ya, 8 tahun dan 12 tahun sehingga memungkinkan untuk kemudian ditahan. Dan itu adalah memodifikasi yang namanya katakanlah ijazah. Dan itu tidak dilakukan, mengunggahnya pun tidak dilakukan. Lebih kepada fokusnya misalkan lapisannya itu adalah terkait pencemaran nama baik. Menurut saya itu fair kalau pencemaran nama baik. Kita akan buktikan di sana apakah dari unggahan yang terjadi ataupun kemudian tuduhan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa terbukti atau tidak, kita akan masuk ke sana. Berarti Anda keberatan hanya di ITE-nya? Di ITE, karena itu tidak relevan, tidak fair, karena itu kan kok bisa-bisanya ketika masuk overcharge lah kata pasal, bukan selundupan ya, pasal kemudian berlebihan untuk kemudian awal untuk menahan prinsipal kami. Tidak tepat kalau dipakai ITE karena nggak ada upaya modifikasi data itu. Tadi sudah disampaikan bahwa aduan yang menjadi laporan yang dilakukan sama Bapak itu adalah semuanya ITE. Murni ITE. Jadi semua link, kemudian ada rekayasa-rekayasa ITE juga, ada potongan-potongan editing, ada komparasi-komparasi, ada analisa-analisa yang juga ITE. Jadi karena dasarnya ITE, maka tentu kita akan memasukkan ITE juga. Jadi sehingga maksudnya ijazah Pak Jokowi kan asli. UGM sudah mengatakan, Puslapor sudah mengatakan, teman-teman sudah mengatakan, semua sudah mengatakan. Dugaan tindakan pemalsuannya pun yang dilaporkan oleh pihak mereka pun di Barreskrim dihentikan. Jadi artinya semua itu yang kita lihat adalah Pak Jokowi melihat ada suatu media link berita, dia lihat awalnya 3, kok ada beberapa orang melakukan berbagai tindakan yang berdampak kepada pencemaran baik dan fitnah tadi. Kemudian akhirnya disampaikan ke kami memberikan konferensi pers supaya menghimbau sebagaimana UGM sudah menyampaikan bahwa ijazah Bapak asli. Sederhananya modifikasi itu menurut Anda dalam bentuk bagaimana dulu? Betul, karena yang dari awal, bukti awal dan yang kita berikan kepada mereka sampai terakhir pun itu ITE semua. Oke.
Oleh karena itu kita masukin unsur ITE. Jadi tidak pernah ada di tengah jalan tiba-tiba masuk ITE, enggak pernah. Jadi kita dari awal itu karena dokumennya ITE, ada rekayasa ITE, ada perbuatan-perbuatan mengulang termasuk tadi salah satu TV media gitu kan. Itu semua diperlihatkan. Dan tadi saya melihat mencermati jaksa membaca dakwanya cukup runut dan klasternya bagus. Oke. Seperti itu. Saya mau menyebutkan ada persoalan ya, bahwa ini harus bedakan antara seorang pakar telematika Rosuryo, kedua ada Rismon Sianifar dengan digital image processing yang bersentuhan dengan misalkan tadi ITE. Sementara Tifa itu lebih pada neuroscience yang mau memeriksa misalkan wajah segala macam tadi disebutkan juga dalam dakwaan. Tidak kemudian letterlek terkait dengan ITE. Kemudian statement-statementnya pun lebih pada persoalan neuroscience. Wajah seorang itu sama nggak sih? Kemudian kira-kira ukuran bentuk gigi, mata, dan seterusnya. Jadi dia melihat pada konstruksi terkait dengan neuroscience-nya. Apakah itu menyangkut pada ITE? Itu makanya kemudian dalam dakwaan tadi kami melihat ini dakwaan kan di-split. Baik. Kok masih disebut Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal kan Tifa sendiri yang kemudian sudah di-split, seharusnya dakwaan itu adalah harus Roy Suryo, harus Tifa, dan hanya 5 berkas link misalkan yang diduga. Nah, saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab nanti usai jeda, termasuk yang paling menarik dicermati saat ini sudah prosesnya berjalan sidang ini, apakah kemungkinan dari saksi korban yang mengadukan kasus ini, Joko Widodo, dipastikan hadir dalam proses sidang seandainya dipanggil? Kita jeda sebentar. Sebelum melanjutkan diskusi, kami ajak Anda mengikuti informasi berikut, Saudara. Roy Suryo hadir dalam persidangan perdana Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendukung Dr. Tifa. Ia menyoroti nama-nama yang pernah menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam dakwaan jaksa. Roy menyebut ada sejumlah nama yang pernah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam dakwaan jaksa seperti Egy Sujana dan Rismon Sianifar. Menurutnya seharusnya tidak ada penghentian penyidikan maupun restoratif justice sehingga nama-nama itu dapat diproses hingga persidangan. Ia juga menilai isi dakwaan terhadap Dr. Tifa justru dapat menjadi bahan pembelaan dalam perkara yang dihadapinya. Tersangka lain sebelumnya yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya, yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter Rismon Hasiulan Sianifar, banyak banget ya, Balige Akademi, terus akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP3 begitu saja. Siapa yang mengunggah pertama itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dr. Tifa yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya. Dan itu dihasilkan dari apa? Dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Di Newsroom Studio Kompas TV masih bergabung dalam diskusi kuasa hukum Dr. Tifa Ramdan Syahbakir dan kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Soal pendapat dari teman-teman dari pihak terdakwa ini, Bung Firman, tetap tidak ada loh alasan yang betul-betul kuat untuk menjerat undang-undang ITE itu. Menurut Anda bagian mana yang tidak terbantahkan di situ? Ya tadi bahwa semua proses itu menggunakan informasi teknologi. Termasuk tadi secara jelas disampaikan ada 5 unggahan yang isinya juga 4 diantaranya adalah unggahan yang dilakukan oleh Dr. Tifa di dalam akun X-nya dan di Facebook-nya, yang dimana di situ ada viewer, ada respon dan sebagainya. Terhadap apa? Terhadap ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu, dan disampaikan juga analisa-analisanya, ajakan-ajakannya dan sebagainya. Informasi-informasi itu tentu adalah media sosial. Tadi sampaikan bahwa dilakukan penelitian menurut beliau, diambil, disesuaikan, di matching-matchingkan lah. Artinya ada analisa tertentu dengan menggunakan informasi teknologi sehingga keluar dulu matno. Kan ini kan suatu hal yang menurut hemat kami adalah fakta bahwa memang itu adalah proses manipulasi teknologi. Bagaimana bisa ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan oleh UGM adalah asli dan sah, kemudian ditunjukkan, termasuk ditunjukkan kepada para pihak tersangka dan para kuasa hukumnya, tetap dibilang tidak benar atau palsu seperti itu. Sehingga dengan demikian menurut hemat kami, yang kami sampaikan ini sudah sesuai, bagaimana juga polisi sudah melakukan penyidikan dan sudah diterima juga oleh pihak kejaksaan, sehingga apa? Pertanggungjawaban terhadap terdakwa-terdakwa ini, walaupun tadi disampaikan, ini harusnya
lebih banyak terdakwanya. Tapi kan ini kan aduan. Baik. Udah ada, yang saya ingin jelaskan ketika ini aduan yang sudah ada yang dimaafkan dan sebagainya, sudah ada RI dan sebagainya. Artinya ya nanti kita akan lihat apa adanya aja. Oke. Kenapa saya bilang lihat apa adanya? Karena memang ini suatu proses, tadi disampaikan ada sekitar 28 lebih link. Dan itu semua ITE. Oke. Nah tinggal nanti bagian mana dan sebagainya. Pak Jokowi tidak ada niatan sama sekali melaporkan mereka. Pak Jokowi hanya ingin mendapatkan kehormatannya kembali. Pak Jokowi merasa bahwa kok saya memiliki, saya yang kuliah, kira-kira gitulah. Saya memiliki ijazah dan sah, kok dituding-tuding. Oleh karena itu dia berharap bisa menyampaikan secara publik nanti. Tadi sampaikan juga kan bagaimana nanti ke depan. Tadi saya sekaligus saya jawab. Pak Jokowi kemarin kita ketemu. Kita ketemu menyampaikan kemana dan sebagainya, bahwa sudah ada sidang tanggal 2 dan kemudian nanti mungkin setelah rapid Pak Roy akan dapat lagi daftar sidang dan sebagainya. Tapi nomor sidang sudah, nomor perkara sudah ada seperti itu. Nah Pak Jokowi menyampaikan dia menunggu forum yang terhormat ini untuk menyampaikan, karena dari awal disampaikan kalau memang ini forum adalah forum hukum, beliau akan sampaikan. Oke, ditahan dulu di situ. Kita akan coba elaborasi lagi nanti. Cuman dari apa yang dilihat secara material dan formilnya, Bung Ramdan, nanti akan ditegaskan itu dalam eksepsi bahwa ada hal yang keliru di situ dan berharap dilepas dari dakwaan-dakwaan yang ada selama ini? Oh iya pasti, karena saya lihat kan obscure label ya, ada nggak jelas gitu loh. Oh, ada Rosuryo dan kawan-kawan, siapa dan kawan-kawan. Karena tadi saya mengulangi kembali tadi untuk menegaskan bahwa ketika misalkan ijazah tadi ada diunggah, itu bukan kerjaan klien kami, bahwa ada statement-statement yang kemudian menegaskan, mengkonfirmasi, oh ini bukan, bahwa ini matanya seperti ini. Itu kan terkait dengan keahlian. Di ruang publik tuh boleh menyampaikan itu, terkait dengan keahliannya dia. Tetapi kalau kemudian dia nggak punya kompetensi, menyatakan sesuatu yang bukan kompetensinya, ya pasti salah, pasti kemudian fitnah, pasti potensinya itu adalah pencemaran nama baik. Ini punya kompetensi di sana, neuroscience. Sementara yang lainnya tadi ada telematika, digital processing misalkan. Di sini adalah terkait dengan neuroscience yang kemudian dia menyampaikan kepada publik pada saat itu kan menjadi saksi terkait dengan teman-teman lain dari TPU, seingat saya, yang mengajukan Roy Suryo dengan kemudian satu lagi adalah Dr. Tifa, klien kami, untuk kemudian hadir dalam kasus sebelumnya. Dan itu disampaikan dalam ruang publik. Dan yang kedua adalah tadi saya dengarkan ya, karena kan kami baru dapatin berkas ya dakwaan. Itu kasusnya dari bulan Maret 2025 sampai Mei 28 berkas tadi yang kemudian terlalu lebar. Kemudian persoalannya itu sebenarnya mau yang mana gitu loh. Tuduhannya, dakwanya itu yang mana yang dipastikan itu akan masuk dalam nota keberatan Anda nanti ya? Pembelaan kami akan kami lakukan. Karena saya banyak, setelah kami tadi berunding sejenak dengan teman-teman advokat, ini ada kesiapan kami rapat untuk kemudian, karena dapat udah dokumen 1,2 meter udah kami dapatkan. Oke, nah yang jadi pertanyaan menarik adalah begini, sebagai saksi korban, Pak Jokowi sebetulnya sejak lama juga sudah disebutkan akan berencana datang. Disebutkan akan membawa ijazah SD sampai S1-nya, walaupun SMA dan S1 jadi bukti dalam kasus ini. Selain membawa ijazah, apalagi mau ditunjukkan Pak Jokowi dalam sidang seandainya dipanggil, Bung Firman? Jadi yang udah pasti, karena ini adalah forum terhormat, kemudian yang persoalkan adalah mengenai ijazah, dan ada akses juga di ijazah SMA, sekaligus beliau akan membawa ijazah SD, SMP. Jadi ijazah SMA dan ijazah S1 sudah ada di pihak kejaksaan. Kemudian nanti beliau akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dan akan jika diperkenankan dengan mekanisme di peradilan akan disampaikan juga apa hal-hal yang diadukan sama beliau, apa yang dirugikan sama beliau, yang dirasa dirugikan kepada beliau seperti itu. Dan itu tentu adalah forum terhormat dan beliau menyampaikan menunggu ini karena ini adalah forum, satu-satunya forum yang baik, yang valid, yang bisa diberikan sesuai dengan hukum. Sehingga diharapkan tentu ada pemulihan atas kerugian-kerugian pencemaran nama baik ini. Dan Pak Jokowi mengatakan, saya sebenarnya tidak ada masalah loh dengan mereka. Saya sebenarnya hanya murni mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saya pemilik ijazah yang sah. Sesuai dengan UGM bilang, sesuai dengan otoritas pemerintah yang mengatakan, Puslapor bilang seperti itu. Sesuai dengan semua teman-teman saya, akan saya perlihatkan. Berharap ada maaf nggak yang diucapkan dari Dr. Tifa atau Roy kepada Pak Jokowi? Kecil kemungkinan, karena tadi pada waktu di awal aja udah langsung kenceng bahwa kami tidak mau ini segala macam gitu. Tapi buat saya juga kemarin ada di beberapa acara TV gitu ya. Dan tadi pun saya dengar juga Bu Dr. Tifa mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi
yang asli itu palsu. Yang disampaikan adalah yang beredar di internet. Kira-kira gitulah. Sehingga maksud saya gini, ini kan fakta. Saya jadi melihatnya adalah, ya ini harus didengarkan oleh publik. Ya kan? Artinya apa? Oh ya kalau gitu nanti kan didengar. Bagaimana? Mungkin dipertanyakan gitu kan sama hakim. Bagaimana menurut Anda? Sudah disampaikan tuh sama hakim, sama UGM. Sampaikan juga sama puslapor bahwa itu identik dan sah. Seperti itu kan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau masih juga kan, memang dia punya hak untuk diam. Punya hak juga untuk membantah dan sebagainya. Tapi ini yang menjadi menarik kan. Yang penting Bapak menyampaikan karena itu kan permintaan mereka semua. Nah nanti kalau apakah ini menjadi target yang mereka inginkan, ya selesai. Tapi kalau memang ternyata ini target antara, ada lagi. Nah oleh karena itu ya kita lihat aja nanti. Kami lebih kepada bagaimana membuktikan bahwa Bapak adalah alumni UGM yang telah menempuh tridharma perguruan tinggi yang memiliki ijazah yang asli dan sah. Ekspektasi klien Anda, Bung, saat Pak Jokowi seandainya datang ke sana membawa ijazahnya, berharap langsung menyentuh atau apa ekspektasinya dengan ditunjukkan ijazah itu di sidang? Ada 3 sebenarnya ekspektasi saya. Pertama, ketika itu ditampilkan, maka kemudian persidangan itu boleh live maupun streaming terkait pembuktian. Sekarang kan masih saya dengar beberapa kali ya pernyataan dari... Sejauh ini bilangnya kan untuk pembuktian tidak boleh disiarkan. Tidak boleh disiarkan. Artinya itu kita perlulah. Karena tidak ada kejadian seperti itu. Karena kita akan lihat apakah benar-benar di satu Pak Jokowi hadir kan secara fisik. Dan kita apresiasi kalau bisa hadir karena kan yang dari awal yang kita inginkan adalah kehadiran selembar ijazah kan itu. Dan sebenarnya udah setahun 2 tahun yang lalu udah bisa diselesaikan dengan tunjukkan saja. Itu jadi yang kedua kita apresiasi kalau nanti bisa hadir, tapi dengan catatan juga di pengadilan itu live streamingnya diperkenankan. Yang terakhir menurut saya poin yang ketiga, saya kebetulan di Kejaksaan Negeri itu saya Refli Harun, si Pak Al-Katiri dan Gopul Sangalji. Kalau yang disita itu adalah di mana-mana dokumen saya, ijazah saya itu ijazah asli kan. Motornya basis motor asli, bukan motor yang palsu kan gitu. Kemarin saya lihat kebetulan ini nanti tolong Pak Bang Firman itu harus dihadirkan juga. Yang saya lihat ijazah dari teman-temannya Pak Jokowi itu adalah asli. Ijazah SMA dan seterusnya itu asli, bukan kopi. Oke. Lalu pertanyaan saya ketika dibuka punya Pak Jokowi, asli atau kemudian fotokopi? Kira-kira Tifal bisa state nggak asli atau fotokopi? Jangan tanya lagi saya, karena kan saya nanya ke Anda nih. Tapi ekspektasinya mau menyentuh atau lihat langsung atau gimana berarti? Enggak, saya saat itu lihat fotokopian, bukan yang barang aslinya. Sehingga saya berharap nanti ekspektasinya pada hari H pembuktian ijazah Pak Jokowi itu ada. Bukan ijazah yang dari Ujian Sandi atau yang lainnya, tetapi yang punya Pak Jokowi, di bawah Pak Jokowi, dan kemudian kita bisa buktikan bahwa itu asli, benar, dan kemudian ya berpotensi klien kami kan kemudian salah bisa saja. Tetapi kalau ada kemungkinan buat dia minta maaf dong kalau kemudian ada kesalahan pemahaman di situ. Justru makanya kita buktikan dulu. Selama ini kan klien kami menyatakan prinsipal 99%. Menarik. Karena yang kita lihat kemarin, kebetulan saya hadir di dalam ruangan kejaksaan dari teman-teman puluhan advokat yang hadir, saya berempat. Ketika dibuka 1, 2, 3 itu asli ijazah teman-teman beliau. Tapi ketika dibuka, loh ternyata punya Pak Jokowi SD, saya lihat mukanya agak segar ya. Kemudian artinya fotokopian itu yang hitam putih, yang SMP juga fotokopian. Oke. Yang terakhir sampai ijazah yang saya lihat legalisir. Jadi itu sesederhana, beberapa kali Bapak sudah membawa itu, sudah menunjukkan. Dan ya boleh saja memiliki pandangan. Tapi yang menarik adalah ya bisa saja klien kami salah kalau memang dibawa semua yang asli. Saya pikir itu yang menarik. Tinggal kita tunggu momennya. Maka tadi saya bilang, Pak Jokowi menunggu momen ini. Ini momen yang sangat terhormat, di lembaga terhormat, yang valid. Sehingga ketika bisa dia tunjukkan sesuai dengan prosedur pengadilan, itu akan menjadi baik. Tinggal kita tunggu kan tadi. Apakah masih terus ngeles seperti waktu kemarin digelar khusus ditunjukin? Bukan, sebenarnya nggak dibatasi saat itu. Saya harus klarifikasi. Cukup nggak? Cukup nggak? Ya, disaksikan juga oleh pihak luar gitu loh, eksternal, pengawas gitu kan. Cukup. Ya cukup sudah. Artinya saya mau katakan, ya kalau mau diulang lagi nanti di persidangan silakan. Dan itu akan, ya kalau emang nanti dibolehkan secara terbuka lebih bagus, ya kan? Sehingga apa? Tapi Anda berharap juga terbuka dari awal sampai akhir. Saya hanya mau mendengar gini, karena beberapa media kemarin mengatakan saya nggak pernah mengatakan ijazah asli Pak Jokowi itu palsu, asli. Tapi yang berada di media itu, tapi kan itu ucapan dia. Tapi apa yang tadi sampaikan dakwaan kan beda.
Dia mengatakan sudah mengetahui itu asli, sebagaimana disampaikan oleh pihak UGM, sebagaimana tadi disampaikan sebagai ahli di dalam laporan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri, kan sudah tahu semua. Dan juga kami sudah sampaikan kan seperti itu. Dan di dalam forum tadi ada suatu talk show tadi pun sudah disampaikan. Artinya ini tidak ada lagi yang disampaikan. Saya tidak pernah mengatakan itu yang aslinya palsu, tidak. Artinya senyatanya memang beliau mengatakan itu palsu. Dan dia menggunakan tadi forum ITE dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kita tidak bisa kita bantah. Kenapa? Dari awal dokumen-dokumen atau bukti-buktinya ITE. Yang jelas ini baru pembuktiannya nanti setelah rangkaian di awal, eksepsi, putusan sela keluar. Kalau putusan sela bilang eksepsi tidak diterima, baru kemudian pembuktian. Betul. Bung Firman, Bung Ramdan, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya. Sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam untuk Anda berdua. Kami akan hadir kembali lagi usai jeda, saudara. Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana hari ini, sementara Roy Suryo masih menanti hasil sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetap di Kompas TV. Thank you. Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Iya, oke. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya. Sidang kasus ijazah Joko Widodo mulai bergulir di pengadilan. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa menjadi orang pertama dari kubu penuding ijazah palsu yang menjadi terdakwa. Usai sidang dakwaan Kamis siang, Dr. Tifa menyebut dia hanya menganalisis foto wajah Jokowi dari dokumen elektronik ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Karena itu dia siap memberikan penjelasan soal foto tersebut sesuai kompetensinya memeriksa struktur wajah di foto dan kesesuaian dengan wajah Jokowi. Jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Joko Widodo soal keaslian ijazah. Padahal Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan bahwa Jokowi sudah menyelesaikan kuliah sesuai dengan data akademik. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show.
bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Dengan Pihak kuasa hukum memastikan sebagai pelapor, Joko Widodo bakal hadir dalam persidangan kasus pencemaran nama baiknya. Menurut kuasa hukum Jokowi, persoalan keaslian ijazah sudah selesai karena sudah dikonfirmasi oleh penerbitnya, yaitu Universitas Gadjah Mada. Karena itu, Dr. Tifa yang harus menjelaskan tudingannya. Tapi kan ini dirubah, mau dibuat seakan-akan ini ada teori hukum baru nih, bahwa tidak hanya dari penerbit, harus dibuktikan dulu yang lain-lainnya. Oke, coba kita ikuti pola pikirnya. Nanti di persidangan bayangkan kalau ada teman-teman Pak Jokowi dulu diperiksa, ada puluhan orang saksi yang mengatakan betul saya bersekolah bareng, kuliah bareng. Ada dokumen dulu, dokumen perpustakaannya masih ada, dokumen ketika beliau diterima, dokumen kelulusan. Saya tidak bisa bayangkan dari sisi terdakwa nanti pembelaannya akan seperti apa, Mbak. Masuk juga soal studinya Pak Jokowi sampai ijazah itu keluar. Sangat siap, Mbak. Justru kami sangat Dan Pak Jokowi akan hadir ya? Akan hadir, Mbak. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi rekan-rekan di Kejaksaan yang nanti akan menjadi penuntut umum, karena mereka sudah sepakat dengan kami, artinya dengan ada tahap 2 ini, bahwa ada tindak pidana di sini. Jadi kami mendoakan, kami berharap pembuktiannya nanti bisa maksimal, sehingga ketika nanti ini disidangkan, ya tentunya penuntut umum bisa mewakili kepentingan kami, korban, untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Beberapa pekan sebelum sidang, Jokowi juga tegaskan apa yang ia janjikan selama ini akan dipenuhi, yakni hadir langsung dan memperlihatkan ijazah aslinya di persidangan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi, jalan berbeda diambil Roy Suryo. Tidak seperti Dr. Tifa, Roy Suryo menempuh jalur pra-peradilan. Roy mempersoalkan penggeledahan rumah dan penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya pada 19 Juni. Tidak ada komunikasi antara RT dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali padahal itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya, ya, dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon, gitu. Yang Anda membuka pintu enggak? Gitu. Ya dia membuka, dia buka. Terus dengar nggak? Memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang, ya terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut. Nah itu ikut, tanpa diminta, tanpa diizinkan. Itu ngikut sampai ke kamar tidur. Dan terdengar kan? Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, menyebut dalam perkara pencemaran nama baik, Dr. Tifa harus membuktikan terlebih dahulu tudingannya. Setelah itu barulah pihak Joko Widodo diberi kesempatan membuktikan bahwa tudingan tersebut salah. Karena merupakan delik aduan, maka Joko Widodo harus hadir langsung. Kalau kita melihat pasal 434 terhadap fitnah, dalam hal terhadap fitnah harus dibuktikan fitnahnya dulu terhadap sesuatu apa. Dengan demikian, kalau kita melihat suatu due process of law, maka majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada terlapor, terdakwa untuk membuktikan ijazahnya itu asli atau tidak. Baru nanti negara juga membuktikan oleh penuntut umum. Lah di situ udah equal. Itu Mbak. Ini karena ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi kalau peradilan itu hanya menyampaikan tidak ada suatu kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan, kebenaran nggak tercapai. Karena suatu kebenaran material itu seimbang, itu ada kedua-duanya membuktikan, baik dari sebagai acat maupun adecat. Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazahnya ke Polda Metro Jaya pada 3 Maret 2025. Kini polemik ijazah memasuki babak baru, yaitu di meja persidangan untuk mengungkap siapa berkata benar.
Sapa Indonesia Malam akan segera kembali sebentar lagi. Nanti akan dilanjutkan oleh Friska Clarissa dengan diskusi analisis hasil pertandingan di Pesta Bola Dunia FIFA World Cup 2026. Tetap di Kompas TV. Saudara, kasus presensi ilegal yang dilakukan ribuan aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Polisi menetapkan 9 orang tersangka yang seluruhnya berstatus sebagai guru ASN. Kasus penyebaran dan penggunaan aplikasi presensi online ilegal yang melibatkan 2.565 ASN di Pemkab Brebes berhasil diungkap. 9 orang tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Brebes. Kapolres Brebes menyatakan peran sindikat pemalsuan aplikasi absensi fiktif ini berbeda-beda, mulai dari pembuat dan mengedarkan aplikasi ke sesama ASN, serta membuka rekening untuk menampung hasil penjualan. Polisi mengungkapkan tersangka utama membuat aplikasi bernama Person yang berfungsi untuk menerobos sistem aplikasi resmi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Aplikasi ini kemudian diedarkan ke ribuan ASN agar bisa melakukan presensi manipulatif tanpa harus datang ke kantor. Dan diketahui bahwa aplikasi illegal person dibuat secara khusus untuk menerobos sistem keamanan aplikasi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pembuat aplikasi, jalur distribusi, rekening penerima pembayaran serta pihak yang mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan bukti yang sah, penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hasil penyidikan juga mengungkapkan bahwa aplikasi ilegal tersebut telah diperjualbelikan dengan nilai estimasi keuntungan sebenarnya 625 juta. Untuk lebih lanjut, kita sudah tergabung dengan Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes, Bapak Syamsul Haris melalui sambungan virtual. Pak Haris, selamat malam. Selamat malam, Mbak Friska. Awalnya kasus ini terungkap seperti apa, Pak Haris? Baik, Mbak Friska, jadi awal permasalahan absensi ilegal ini kita temukan pada saat banyak sekali anomali daftar kehadiran atau absensi di pemerintah daerah Kabupaten Brebes pada saat absensi resmi milik kita pemerintah Kabupaten Brebes ini kita matikan ya. Jadi ketika titik lokasi koordinat absensi resmi kita matikan, seharusnya seluruh ASN itu tidak bisa melakukan absensi secara online. Akan tetapi yang terjadi adalah banyak sekali para ASN yang masuk absen ke server di pemerintah daerah Kabupaten Brebes, sehingga diindikasikan kuat bahwa aplikasi absensi yang bisa masuk ke server dari pemerintah Kabupaten Brebes ini itu ilegal karena yang resmi sudah kita matikan. Begitu, Mbak Husna. Lalu sejauh ini sudah ada berapa ASN yang menggunakan aplikasi ini dan bagaimana mendeteksinya, Pak Haris? Dari temuan awal, kami pemerintah daerah membentuk tim investigasi internal yang diketuai oleh Pak Sekda bersama BKPSDMD dan juga Inspektorat untuk turun melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk menemukan data faktual ya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan sebenarnya apakah memang benar para ASN ini menggunakan aplikasi ilegal atau tidak. Jadi dari hasil verifikasi faktual itu memang ditemukan data bahwa sebagian besar hasil dari temuan awal itu memang menggunakan aplikasi ilegal. Jumlahnya bisa diperkirakan berapa, Pak? Ratusan misalnya yang menggunakan aplikasi ini? Untuk pengguna, hasil dari verifikasi sekitar 2.500 pengguna. 2.500 pengguna? Artinya apakah mereka 2.500 itu sudah diketahui identitasnya, dinas di mana, sudah berapa lama menggunakan aplikasi ini?
Ya, sudah kita verifikasi name by address, berarti nama dan juga asal dinas yang sudah kita lakukan pemeriksaan di lapangan. Itu datanya memang sudah kita verifikasi, Mbak. Hasilnya adalah sekitar 2.500. Nah, 2.500 orang itu sanksi apa yang diberikan, Pak Haris? Apakah memang sanksi etik atau bisa lebih dari itu atau bahkan pemecatan karena ini kan berbohong soal presensi? Ya, jadi ada beberapa tingkatan sanksi yang memang sudah kita laksanakan. Dari hasil pemeriksaan faktual, ini para pengguna ada beberapa sanksi yang sudah kita lakukan. Di antara yang pertama adalah pembinaan, ya, pembinaan kepada para pengguna, kemudian juga ada sanksi disiplin, ya, sanksi disiplin ringan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap para pengguna. Dan untuk pengguna aplikasi ini apakah mayoritas, karena pembuatnya juga kan salah satu yang ditangkap adalah guru ASN, apakah penggunanya mayoritas dari unsur guru atau ada unsur kedinasan lain, Pak, di Pemkab? Ya, untuk saat ini memang mayoritas dari guru, Pak. Dan juga ada beberapa dari tenaga kesehatan. Ke guru ini tingkatan apa, Pak, banyaknya? Apakah merata SD, SMP, SMA? Yang kita berdasarkan kewenangan kita ada di guru SD dan juga SMP. Tapi sebagian besar memang guru SD karena memang jumlah guru SD kita sangat banyak. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana dampaknya karena pasti artinya mereka presensi fiktif, mereka tidak masuk, ada murid-murid yang terlantar dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, Pak. Dari hasil verifikasi faktual sebenarnya sebagian besar dari guru ini tetap masuk, Mbak Friska, ya. Tetap masuk, tetapi dengan menggunakan aplikasi ilegal ini mereka bisa datang lebih lambat dan pulang lebih awal. Nah, ini yang dari, tetapi dari sisi tugas belajar mengajar mereka sebagian besar adalah tetap melakukan tugas mereka sebagai guru. Ya, artinya ada korupsi jam kerja begitu ya, Pak, ya? Karena betul sekali. Ini pun masuk pelanggaran tentu. Kalau untuk tenaga kesehatan pun sama? Ya, dari tenaga kesehatan juga sama, pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Vaskes pertama, Puskesmas dan sebagainya berjalan seperti biasa. Hanya tadi dengan menggunakan aplikasi legal ini mereka bisa datang lebih lambat dan pulang lebih awal. Itu yang menjadi hasil dari tim investigasi pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi untuk sanksinya sedang berjalan ya, Pak, ya? Nanti akan ditentukan apa-apa saja. Paling berat apa? Jadi untuk sanksi ini kan terhadap pelaku pembuat dan pengedar ini kita masih menunggu ya hasil dari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pak. Jadi menunggu setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kita akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap para pembuat. Jadi hukumnya jalan, proses hukum jalan, proses etik juga mengikuti, begitu ya, Pak Haris? Betul sekali, Mbak Friska. Jadi kita karena ini dalam proses hukum, maka kita menghormati proses ini sampai selesai, sampai kita tunggu hasil keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Gitu, Mbak Friska. Setelah ini pengawasannya, singkat saja, Pak, pengawasannya seperti apa? Karena kan sistem presensinya sudah dibobol, artinya jangan sampai terulang lagi di tengah proses hukumnya sedang berjalan saat ini, Pak. Untuk antisipasi, kita pemerintah daerah sudah mengganti aplikasi yang lama dengan aplikasi baru yang berbasis face detector dan juga sidik jari. Jadi ada dua sistem keamanan untuk sistem presensi yang baru. Dan ini sudah berlaku mulai 1 Juni kemarin. Itu, Mbak Friska. Ini jangan sampai terjadi dan harus ada sanksi tegas agar tidak ada yang coba-coba melakukan hal serupa. Terima kasih Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes, Pak Syamsul Haris. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Friska. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Dugaan korupsi tata kelola MBG.
Kejaksaan Agung menemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam pengadaan barang jasa sepeda motor. Sesaat lagi. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. It's Matcha Blossom dari Royal by So Clean Plus UV Serum. Lindungi pakaian dari bau. Rasakan wangi matcha dengan bunga. Royal Matcha Blossom Plus UV Serum. Wanginya sepanjang matcha. Wingscare. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamel, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus membayangi pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu tanda tanya besar. Di tengah tantangan ekonomi global, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan optimis. Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Sejumlah kebijakan pun dilakukan, hingga pengesahan Undang-Undang P2SK yang diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Sapa Warga, Jumat 3 Juli, pukul 1:30 siang di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, sebuah mobil mengalami kecelakaan hingga ringsek di ruas tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi saat pandangan pengemudi terhalang asap tebal knalpot dari truk kontainer yang berada di depannya. Kondisi mobil ringsek dan rusak parah. Pengemudi dilaporkan mengalami luka ringan. Polisi bilang kecelakaan mobil karena pengemudi kehilangan pandangan kemudian menabrak truk yang berada di depannya. Sementara kendaraan truk yang asapnya menghalangi pandangan masih dalam penyelidikan. Sedang melaju di dalam tol, namun di depannya ada kendaraan trailer yang mengeluarkan asap dari knalpot, sehingga Alphard tersebut supir dari kendaraan Alphard itu tidak bisa melihat karena terhalang oleh asap knalpot. Kejaksaan Agung menemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam pengadaan barang jasa sepeda motor. Kejagung akan bekerja sama dengan penyidik dari militer untuk penanganan kasusnya. Pengembangan penyidikan atas tata kelola MBG menemukan adanya keterlibatan anggota TNI yang juga menjabat Sekretaris Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dalam pengadaan jasa sepeda motor. Oknum TNI berinisial BU itu berperan mengatur dan berperan dalam penggelembungan harga serta pengarahan untuk pemilihan penyedia sepeda motor. Selain BU,
Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 1 tersangka baru berinisial LMI yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi BGN. Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Negara, Jakarta. Kedatangannya disambut dengan upacara kenegaraan. Kedatangan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Prabowo ke negara Belarus tahun lalu dengan agenda kerjasama bilateral. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyebut dalam pertemuan telah dibahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan dua negara. Kedua negara meluncurkan peta jalan hubungan bilateral yang mencakup berbagai sektor strategis, antara lain ekonomi dan kerjasama di bidang pertanian. Saya dan untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Tak cuma kunjungan balasan, Presiden Belarus juga memilih menginap di Istana Negara selama kunjungan resminya ke Indonesia. Hal ini jadi kali pertama Presiden negara sahabat menginap di Istana Negara. Sebelumnya, tamu penting negara hanya menginap di Wisma Negara dan belum pernah di Istana Negara. Harus bermalam di Wisma Negara itu sebenarnya tidak ya, di Pak? Istana Negara. Alasan Presiden yang lain berkehendak di hotel, tapi beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di istana. Tadinya di Wisma Negara, tapi Pak Presiden menilai yang lebih representatif ya di istana. Ini presiden pertama ya Pak yang Presiden yang pertama di Istana Negara. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mendatangi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Kehadiran Komisi Informasi ini untuk memeriksa atau membuktikan keberadaan dokumen ijazah Jokowi. Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Hal yang disengketakan adalah informasi terkait dokumen ijazah Jokowi yang digunakan pada saat pendaftaran Wali Kota Solo 2005 lalu. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Pada saat pembuktian di persidangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita melakukan pemeriksaan setempat. Sesaat lagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump puji pesawat Air Force One baru, hadiah dari Qatar. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Kembali bersama kami, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pesawat Air Force One hadiah dari Qatar. Trump bilang Amerika Serikat tidak dapat membangun pesawat seperti ini. Pesawat dari Qatar ini menurut Trump didesain khusus sesuai kebutuhan dirinya sebagai presiden, termasuk dari aspek keamanan. Trump langsung menggunakan pesawat ini untuk berkunjung ke perpustakaan kepresidenan di North Dakota. A plane that the United States of America should have. Our Air Force One was 35, 36 years old, and it would be parked next to the new ones like this, and it really didn't look appropriate for our country. So we're very proud of this. The country is very proud of it. And you can do two things. You can low-key it, or you can show it. And I think the country should be very proud of it. And it's beautiful, and you'll see that. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Berbarui terus bersama kami, informasi-informasi terbaru lainnya di Kompas TV, dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Bella bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.